Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha zakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'alluma ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan dalam kitabnya wa min ta'atil qalbi, dan termasuk di antara macam-macamnya ketaatan hati. Terakhir kemarin sudah kita bahas secara tuntas dari kitab ini macam-macamnya kemaksiatannya hati. Sekarang kita masuk dalam awal pembahasan tentang ketaatannya hati. Pernah kita bahas kenapa kok kemaksiatan hati dibahas lebih dulu daripada ketaatannya hati, karena menjauhkan diri daripada kemaksiatan itu lebih berat daripada sekedar taat. Kalau sekedar taat nggak nunggu kita, anak kecil pun juga bisa. Tapi kalau menjauh daripada kemaksiatan, kadang-kadang anak kecil lebih takut sama yang namanya dosa dan neraka daripada mereka yang mengaku sudah dewasa. Nah, kenapa kok hati dulu yang dibahas? Maksiat dan taatnya hati lebih dulu dibahas daripada taat dan maksiatnya anggota badan. Ya jelas, karena hati ini adalah tolak ukur baik dan buruknya anggota badan. Dan hati ini adalah tempat Allah jatuhkan pandangannya. Tempat Allah jatuhkan pandangannya. Hati kita baik, maka Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Tapi jika hati kita jahat, hati kita sakit, hati kita nggak baik, waliyadzubillah, maka Allah jatuhkan kepada kita pandangan murka kalau kita tidak berusaha untuk mengantisipasi atau berusaha untuk menyembuhkan hati kita yang sakit tadi itu. Tidak berusaha untuk kita lawan. Nah, termasuk di antara macam-macamnya ketaatan hati itu adalah al-iman wat tasdiq. Beriman kepada Allah dan percaya. Ini paling afdalnya taat. Apa artinya sholatnya kita, puasanya kita, zakat hajinya kita, dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan kalau nggak ada iman di situ? Nggak ada artinya itu semua. Masih lebih mending orang itu iman kepada Allah, walaupun nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak ibadah. Bukan berarti lebih mending, berarti halal ya. Bukan, cuman sekedar perbandingan antara orang yang sholat, puasa, zakat, haji, tapi nggak iman. Puasa, bukan cuma kita yang puasa. Penganut agama lain juga puasa. Sedekah bukan hanya kita. Membaca kitab suci bukan hanya kita. Iya. Bukan hanya kita. Mereka juga ada ibadah, tapi tidak didasari oleh pondasi keimanan. Akan lebih baik seorang mukmin, iya, akan lebih baik seorang mukmin walaupun dia nggak ibadah dibandingkan yang kafir tapi ibadah. Tetap nilai keimanan itu lebih unggul. Ada orang kafir, baik, tetap kebaikannya dia tidak membuatnya pantas untuk masuk surga. Kenapa? Lawan nggak iman kok. Berarti kan dia berbuat baik bukan karena Allah, karena Tuhannya masing-masing.
Kalau mereka berbuat baik bukan karena Allah, karena Tuhannya masing-masing. Pertanyaannya, ada nggak mereka punya Tuhan, punya surga? Mereka punya Tuhan, apakah punya surga? Nggak ada surga kecuali surganya Allah. Kapan mereka bekerja dengan ibadah dan taatnya mereka bukan karena Allah, ya cari surga selain dari Allah, nggak ketemu. Sebaliknya, ada orang yang beriman kepada Allah, percaya sama Allah, cuman nggak ibadah. Tetap keimanannya itu cepat atau lambat akan membuatnya selamat dari neraka, masuk neraka, tapi imannya itu akan membuatnya pantas untuk masuk surga. Ya tentu itu bukan harapan kita. Siapa yang mau masuk surga harus lewat neraka dulu. Siapa yang kepingin masuk surga lewat neraka dulu? Nggak ada. Nah, karena itu setiap iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Sering kita baca Al-Quran, Allah sandingkan antara sifatnya orang-orang yang beriman dengan wa amilus solihat, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu banyak. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Siapa yang dikatakan beruntung daripada orang-orang beriman? Yang dibarengi dengan amal soleh. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun, dan seterusnya. Mereka yang khusyuk salatnya, mereka yang berpaling daripada sesuatu yang enggak penting, mereka yang menunaikan zakatnya, mereka yang menjaga kehormatan atau kemaluannya, itu orang yang dikatakan mukmin, orang yang beriman. Karena itu iman adalah modal paling penting. Tapi setiap iman, setiap pengakuan butuh pembuktian. Dalam hal ini pembuktian yang mutlak adalah amal soleh. Pernah malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Datang kepada Rasulullah SAW, menyerupa manusia saat itu. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat, banyak sahabat yang hadir saat itu. Jibril menyerupa manusia, nggak dikenal sama sahabat, tahu-tahu membelah lautan manusia para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, dibelah. Ibarat orang dilangkain gitu. Duduk dengan posisi paling dekat dengan Rasulullah, bahkan dikatakan dengkul sama dengkul ketemu, depan sudah. Kaget sahabat, siapa ini orang, kenal juga enggak, wajahnya asing, tahu-tahu membelah kami. Soft-softnya para sahabat, tahu-tahu duduk sama Rasulullah, langsung di depan Rasulullah, dekat betul posisinya. Terus tanya, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, Islam itu apa? Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sodakta, betul engkau ya Rasulullah. Loh, kaget sahabat. Tanya, dijawab, bener no, ngetes tanya. Betul engkau ya Rasulullah. Loh, tambah pegel nih orang sahabat ini. Sudah belah sahabat, kan kesannya nggak sopan. Kemudian duduk posisi dekat dengan Rasulullah sampai dikatakan dengkul sama dengkul mepet. Tanya, dijawab sama Rasulullah, bener no. Tanya sama Rasulullah, bener no Rasulullah. Diam Rasulullah. Kemudian tanya lagi, wa mal iman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau iman apa? Oh, iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya takdir, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 6. Rukun Islam 5. Rukun iman ada 6. Tanya anak-anaknya kita, rukun Islam ngerti enggak? Rukun iman ngerti enggak? Saya masih sekolah SMA dulu, ada temen ditanya sama satu orang, dia punya kakak kesurupan, sering kesurupan itu. Saya kebetulan punya kenalan orang yang bisa ngusir jin, tapi ilmunya ilmu putih, pakai Al-Quran dan lain sebagainya, pakai wirid, pakai zikir, pakai hizib, bukan kedukun. Hasil diajak, saya ajak sana, dikasih bacaan. Salah satu yang disampaikan oleh si orang pinter ini, tapi ilmunya ilmu putih, mengatakan
sering-sering di rumah itu dibacai sholawat. Rumah tempat kamu tinggal bersama kakak kamu itu sering-sering dibacai sholawat. Oh inji. Ngerti nggak sholawat? Ngerti. Gimana sholawat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kalau syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ditanya 2 kali. Ya apa ini? Sholawat ya apa? Asyhadu an la. Mantap dia jawabnya. Yakin bener. Oh iya. Kalau syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kuali mas, kuali terbalik. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Bayangkan. Beberapa waktu yang lalu kan agak viral itu ya. Pelajar SMA, sebagian ada yang laki, sebagian ada yang perempuan. Bahkan yang perempuan pakainya pakaian Islami, pakai kerudung, kemudian pakai rok panjang. Masya Allah, luar biasa. Ditanya rukun iman, rukun Islam itu lolak-lolok, bingung, jawabnya kesana kemari. Cek anaknya kita, 2 kali 2 ngerti, rukun Islam nggak ngerti, rumus matematika yang rumit ngerti, rumus kimia yang sulit ngerti. Masya Allah luar biasa. Rukun iman nggak ngerti. Lah terus kita orang tuanya gimana? Nanti tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya, nggak ada masalah. Cek, rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun iman itu ada 6. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, para nabi, para rasul, kemudian iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir baik dari Allah, takdir buruk juga dari Allah. Nah, sodakta, kata Jibril yang nyamar jadi manusia, betul kau ya Rasul. Lagi kata saya, mana? Tak kok dijawab bener no. Sayyidina Umar posisinya dekat saat itu sama Rasulullah. Seketem-ketem di Sayyidina Umar ini. Tanya lagi, ya Rasulullah, mal ihsan? Apa ihsan itu ya Rasulullah? Ihsan itu adalah antakmudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ibadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak mampu untuk menghadirkan wujudnya Allah, kapan kamu ibadah? Ya ketahuilah Allah yang melihat kamu. Kalau kamu nggak mampu melihat Allah, ya Allah melihat kamu. Gimana kalau kita ibadah dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sempurna dong. Begitulah seharusnya orang ibadah sempurna, ihsan. Innallaha kataba ala kulli syai'in ihsana. Allah itu mewajibkan terhadap segala sesuatu ihsan. Apa? Kesempurnaan. Zahir batin ibadah. Zahir batin ibadah. Tanya lagi nih Jibril. Sodakta ya Rasul, betul kok ya Rasulullah? Mana? Tanya lagi. Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu? Wah, Rasulullah bilang, yang tanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya sudah, kalau anda nggak tahu ya Rasulullah, apa tanda-tandanya kiamat? Disebutkan oleh Rasulullah panjang, tanda-tandanya kiamat macam-macam. Bangga-banggaan masjid, gede-gedean masjid, ya termasuk kemudian seorang ibu melahirkan tuannya, seorang ibu melahirkan tuannya, panjang dah pembahasannya. Udah, setelah itu Jibril pergi, ngamar jadi manusia kan, pergi. Maka sahabat udah menanti nih, apa responnya Rasulullah? Siapa tuh sahabat? Siapa tuh laki-laki tadi itu? Akhirnya Rasulullah mancing kepada para sahabat. Tahu nggak kalian siapa yang datang kepada dia? Nggak tahu ya Rasulullah. Itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian, tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan, tanda kiamat. Itu untuk ngajari kepada kalian pondasi agama kalian, iman, Islam, ihsan, dan juga tanda-tanda kiamat. Itu untuk ngajari kalian dengan cara mancing. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini juga termasuk adab. Banyak hikmah di sini, dari cerita ini banyak hikmah. Kalau datang pengajian duduk yang paling dekat, tentu. Nggak boleh malu kalau datang terlambat. Selagi ada posisi yang paling depan, duduk paling depan. Kecuali kalau depan sudah penuh, tetap orang suruh geser, ini lain lagi ceritanya. Yang datang awal duduk belakang itu yang salah. Yang datang akhir tapi mau duduk di depan itu yang ngambil kesempatan. Ketika orang lain nggak ngambil kesempatan itu. Yang paling dekat, yang paling gambarannya, yang paling dekat dengan saya nanti di akhir adalah orang paling dekat dengan Nabi. Itu
Itu gambarannya. Kenapa setiap jengkal, setiap milimeter itu ada nilai pahalanya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita ini tanya kepada ulama misalkan, tujuannya untuk ngajari orang lain. Tujuannya untuk ngajari orang lain. Yang ketiga, ilmu itu dicari bukan hanya ketika kita dikasih. Kalau perlu kita tanya. Kita tanya. Panjang pembahasan masalah seperti itu, cuman yang jelas di situ disampaikan bagaimana kita wajib apa? Wajib iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lain. Nah, sebagian ulama mengatakan begini. Kan iman ya. Iman itu ada 6 rukunnya. Rukun iman ada 6. Iman itu sendiri pondasinya ada 4. Tapi semuanya ini mengarah kepada Allah ya. Kan rukun iman ada 6, bukan hanya kepada Allah saja. Nah, kalau kita mau bahas rukun iman yang kepada Allah saja, itu pondasinya ada 4. Penting ini masalah iman. Yang pertama apa? Annallaha ta'ala wahidun la thaniya lahu. Allah Ta'ala itu maha tunggal, enggak ada duanya. Allah tidak memiliki sekutu, enggak ada bapak Tuhan, ibu Tuhan, anak Tuhan, enggak ada dalam Islam. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau memang yang ngatur langit dan bumi ini ada banyak Tuhan, bukan hanya Allah saja, ya rusak, ya hancur nih. Rumah tangga misalkan, haknya suami itu juga menjadi haknya istri, nggak kurang nggak lebih. Kira-kira gimana? Hancur apa tambah teratur? Jadi gambarnya begini, presiden, wakil presiden punya hak yang sama dengan presiden. Kira-kira gimana nih negara? Saya mau tanya, presiden sama wakil presiden, yang lebih tinggi siapa? Presiden. Haknya lebih tinggi daripada haknya wakil. Suami haknya lebih tinggi daripada istri. Kan begitu? Ya. RT ada berapa RT? 1 apa 2? RT ada berapa RT? 1 apa 2? 1. RW? 1. Lurah? Yang ngatur baru berapa lingkup? Butuh 1 tok. Ya. Lah kalau 2 hancur lah gimana ngatur langit dan bumi? Dan Tuhan itu nggak boleh kalah. Tuhan kok kalah? Ya, Timnas kalah, kalau Tuhan nggak boleh kalah. Ya. Misal Tuhan A sama Tuhan B, Tuhan A bilang Malang hujan, Tuhan B bilang enggak, Malang kering. Siapa yang menang? Timnas. Masa Tuhan kok kalah? Nggak bisa, makanya dikatakan tambah hancur. Tambah hancur negara aja. Kalau presidennya 2 hancur kok. Ya. Apalagi yang ngatur dunia seisinya, langit dan bumi seisinya, Tuhannya ada banyak. Wah, ya hancur. Dibagi tugasnya, yang bagi siapa? Yang bagi siapa? Tuhan itu ngatur nggak diatur. Lah kalau Tuhan tugasnya dia dibagi, yang bagi siapa dan kenapa tugasnya dia diatur? Ya berarti bukan Tuhan dong diatur kok. Panjang bahasan seperti ini juga. Ya intinya Allah itu maha tunggal, maha esa, maha satu, nggak ada duanya. Ini keimanan. Kemudian fondasi iman kepada Allah yang kedua adalah annallaha ta'ala alimun la jahla ma'ahu. Allah itu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ini ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Enggak satu pun daun gugur di muka bumi kecuali atas dasar pengetahuannya Allah. Berapa juta daun gugur atau daun yang tumbuh, semua Allah tahu berapa jumlahnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak ada satu biji pun yang ada dalam kegelapan bumi. Setiap tahun kan selalu ada spesies hewan yang baru diketahui, makhluk yang baru diketahui selalu. Jenis tumbuh-tumbuhan setiap tahun ada aja peneliti yang mengumumkan bahwa ini tumbuhan belum pernah diketahui oleh siapapun. Saya baru menemukannya. Allah udah tahu, Allah menciptakan. Ada penyelam misalnya itu menemukan dengan kameranya
memvideo satu makhluk yang nggak dikenal sebelumnya. Oh, ini makhluk yang baru. Ini jenis ikan namanya ini, jenis hewan laut namanya ini. Setiap tahun ada aja ini. Planet juga begitu kan. Oh, ternyata ada planet ini. Ternyata planet yang paling jauh bukan hanya Pluto, tapi juga ada dan macam-macam. Allah tahu. Wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Enggak ada yang basah, enggak ada yang kering, kecuali semuanya ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ini ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ala ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Apakah mereka, kita sebagai contoh, apakah kita enggak tahu kalau Allah itu Maha mengetahui rahasia-rahasianya kita, bisikan-bisikan kita? Dan Allah itu Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Apa yang tidak kita ketahui, Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia, bahkan apa yang lebih rahasia daripada rahasia. Rahasia dan apa yang lebih dari rahasia. Kalau rahasia itu nggak ada orang lain tahu kecuali kita. Nggak ada orang lain tahu kecuali kita. Ini rahasia. Tapi Allah juga tahu. Yang lebih rahasia daripada rahasia, jangankan orang lain, kita sendiri pun nggak tahu. Tapi Allah tetap tahu. Apa contohnya yang lebih rahasia daripada rahasia, sehingga kita pun juga nggak tahu semenit kemudian kita ngapain? Nggak tahu gitu. Jangankan yang akan terjadi, yang sudah terjadi kita nggak tahu. Contoh, kita ketip selama mulai dari bangun sampai sekarang berapa kali sudah ketip? Sudah kita lakukan itu, tapi kita nggak tahu. Kita mulai lahir sampai sekarang sudah menghabiskan uang berapa juta, berapa miliar misalnya. Nggak tahu, Allah tahu. Itu lebih rahasia daripada rahasia. Dan Allah itu Maha mampu, yang kemampuan Allah nggak ada batas. Allah Maha mampu, yang mana kemampuan Allah nggak ada batas. Itu rukun iman kepada Allah yang ketiga. Annallaha ta'ala qadirun la adzalahu. Allah Ta'ala itu Maha mampu, tidak ada sedikit pun keterbatasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan ada seorang sahabat, iya, kan namanya kendaraan tunggangan, hewan tunggangan itu onta, kuda, keledai. Ini enggak sapi. Sapi dijadikan sebagai kendaraannya, hewan tunggangannya. Akhirnya Allah takdir, Allah izinkan hewan itu ngomong. Ada seorang sahabat mengendarai atau menunggangi sapi. Allah takdir hewan itu ngomong, sapi itu ngomong. Yang naik di atas punggungku, ketahuilah aku diciptakan oleh Allah bukan untuk ini, dijadikan kendaraan. Beda dong kemampuannya sapi dengan kemampuannya onta atau kuda atau keledai. Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Aku diciptakan untuk bajak sawah, bukan dipakai untuk kendaraan. Kalau jalan jauh yang aku kuat, aku onta, kuda, keledai kuat. Aku sapi bukan untuk ini. Kaget sahabat lu. Ada Rasulullah saat itu. Ya Rasulullah, ngomong ya Rasulullah. Jangan kaget. Aku, Abu Bakar, Umar beriman kalau Allah mampu menjadikan hewan itu bisa bicara. Jangan kaget, iman. Bukan terus menganggap itu perkara yang mustahil kalau atas dasar kehendaknya Allah. Mustahil, Allah kok yang punya kehendak. Nggak ada kehendaknya Allah, kemampuannya Allah batas itu nggak ada. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama burung hudhud, bisa ngomong sama semut. Nabi Musa bisa bicara sama cacing saat itu. Iya. Nabi Nuh bisa ngomong sama anjing saat itu. Ya, Rasulullah SAW pernah ngomong sama onta, pernah ngomong sama biawak, pernah ngomong sama menjangan, macam-macam. Allah mampu. Nah, dan yang keempat adalah ini ya, Allah jadikan Allah rukun iman yang keempat adalah Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil, tidak ada kezaliman sedikit pun yang ternisbatkan kepada Allah. Nggak mungkin Allah itu zalim, itu nggak mungkin. Iblis pernah tanya kepada Imam Syafi'i, tapi nggak tahu Imam Syafi'i kalau yang tanya iblis. Jadi bukan berarti orang sekelas Imam Syafi'i kemudian nggak digudo sama iblis, tetap digudo. Malah semakin alim seseorang semakin banter godaannya iblis. Kenapa? Dengan tersesatnya seorang alim akan menyesatkan yang lain.
tersesatnya seorang alim, kebelingernya seorang yang alim, terpelesetnya orang yang alim akan menjadikan yang lain juga kepleset. Jadi orang ibarat semakin tinggi seorang, semakin kencang anginnya, itu juga berlaku pada seorang ulama. Imam Syafi'i digoda sama iblis, tapi Imam Syafi'i nggak tahu kalau itu iblis. Lah kalau tahu ya nggak digoda itu namanya. Wong iblis, saya iblis ngaku ya, nggak ngefek akhirnya. Sama seperti ada orang masuk rumahnya kita sembunyi-sembunyi ngomong saya maling. Iblis tanya kepada Imam Syafi'i, nggak tahu Imam Syafi'i kalau ini iblis. Apa yang ditanyakan sama iblis sebagai jebakan kepada Imam Syafi'i? Syafi'i, aku mau tanya, apa pendapat kamu tentang Tuhan yang dia ciptakan aku sekehendak maunya, semau-maunya dia ciptakan aku, diarahkan aku dengan takdirnya, ya dengan takdirnya, itu sekehendaknya, semau-maunya juga. Nanti ujung-ujungnya di akhirat semau-maunya juga, dia masukkan aku ke surga ataukah dia masukkan aku ke neraka semau-maunya. Padahal ya, aku diciptakan bukan atas dasar kehendakku. Aku melakukan apa atas dasar takdirnya dia, takdirnya Tuhan, takdirnya Allah. Nanti di surga tahu-tahu, nanti di akhirat tahu-tahu aku masuk neraka misalnya. Pendapat kamu tentang Tuhan seperti ini gimana? Tuhan adil apa Tuhan yang zalim? Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, fulan ketahuilah, jika terciptanya kamu sesuai dengan kehendakmu, yaitu Allah berarti yang zalim. Kamu tercipta atas dasar kehendakmu, berarti Allah yang zalim. Kalau kita bisa menciptakan diri kita sendiri, berarti kita memiliki apa yang kita miliki. Jelas nih ya? Sebutkan apa yang kita punya. Ada. Pinjaman semuanya nih, amanah, titipan semuanya nih. Sebutkan apa yang kita punya. Ada, apa yang kita punya. Miliknya Allah semuanya nih. Apapun yang kita miliki, itu hanya pengakuan. Hakikatnya sejatinya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fulan ketahuilah, jika kamu memiliki apa yang kamu aku sebagai milikmu, ya berarti Allah boleh. Tapi jika nasibmu, penciptaanmu, semuanya takdirmu, itu yang ngatur Allah, ya terserah Allah nggak boleh. Ya kenyataannya gimana? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Yang ngasih kita umur, sehat, afiat, selamat siapa? Allah. Semua apa yang kita aku sebagai milik kita, miliknya Allah. Ya berarti Allah nggak zalim. Saya punya kambing, saya sembelih, kemudian saya cincang-cincang daging dan tulangnya, kemudian saya bikin sate, saya makan. Zalim saya? Enggak. Hal yang wajar, walaupun disembelih, dicincang, dibakar. Enggak dikatakan zalim kan saya. Padahal rezekinya kambing bukan saya yang ngatur, penciptaannya kambing bukan saya yang ngatur, ya, nasibnya kambing bukan saya yang ngatur, jodoh keturunannya kambing itu juga bukan saya yang ngatur. Itu loh nggak dikatakan zalim. Gimana dengan Allah? Penciptaannya kita Allah, nasibnya kita dari Allah, rezeki jodoh keturunannya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita aja sama kambing nggak dikatakan zalim, apalagi Allah sama kita. 4 ya, pondasi keimanan kita kepada Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Adil, Allah Maha Mampu, dan Allah Maha Mengetahui. Itu pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian jadi termasuk yang ingin saya bahas di sini adalah namanya manusia, kita selagi hidup pasti akan datang yang namanya godaan setan, godaan iblis. Iblis, setan, goda kita itu tujuan pertama kali adalah kufurnya kita. Kufurnya kita. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza. Ada kalanya setan itu datang kepada kita kemudian memberikan bisikan. Fulan, yang menciptakan ini siapa? Yang menciptakan ini siapa? Yang menciptakan ini siapa? Pasti jawab kita Allah. Pada akhirnya setan mengatakan hatta yaqul man khalaqa rabbak. Terus yang menciptakan Allah siapa? Kadang-kadang bisikan seperti ini ada. Yang menciptakan ini siapa? Allah. Yang menciptakan ini Allah. Yang menciptakan ini Allah. Terus yang menciptakan Allah siapa? Nah, kalau datang bisikan seperti itu, resep daripada Rasulullah SAW adalah wa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Yang pertama, mohon perlindungan dari astagfirullah. Bukan astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wal yantahi. Sekuat tenaga hilangkan bisikan itu.
Jangan sampai bisikan itu neror kita terus, menggelayuti benaknya kita terus. Akhirnya nggak mari-mari. Karena apa? Tujuan godaan iblis merayu kita adalah kufurnya kita. Bukan cuma menyesatkan, tapi gimana caranya kita dikafir. Masuk neraka abadi selamanya menjadi temannya iblis selamanya sudah. Itu tujuan utama daripada iblis. Bukan buat kita cuma sekedar riya, sombong, pamer, enggak. Itu setelah kita gagal dijadikan kufur sama iblis. Setelah kita gagal dijadikan kafir. Nah, karena itu kalau datang bisikan seperti itu, nah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian hilangkan tuh pikiran itu yang bisa membuat kita iman kita goyah, iman kita rapuh. Dalam riwayat yang lain ucapkan amantu billah. Datang bisikan, yang menciptakan ini Allah, yang menciptakan ini Allah, yang menciptakan Allah siapa? Amantu billah, aku iman sama Allah. Titik. Aku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah iblis itu seperti setan. Iblis itu seperti anjing. Setan, iblis itu seperti anjing. Kita kalau masuk ke rumahnya orang, ya, ke rumah teman kita misalkan, terus ada anjing yang menyalak-nyalak, anjing yang menggonggong, pasti gampangnya kita untuk membuat anjing ini diam sehingga kita aman adalah telepon sama yang punya rumah, pulang teman kita, ini anjingmu, saya mau masuk rumahnya kamu, lah kok menggonggong, menyalak-nyalak depan saya takut, suruh masuk kandang, biar saya aman. Sama, setan ibarat anjing. Bagaimanapun juga setan tetap ada pemiliknya. Siapa pemiliknya setan? Ya pemiliknya kita, sama-sama makhluknya, Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau datang godaan setan, minta perlindungan kepada Allah. Kalau terbersit satu niat maksiat, satu niat jahat, bahkan sesuatu yang bisa menggoyahkan iman kita, Al-Imam Al-Haddad ngasih resep. Gimana? Baca Subhanal Malikil Khallaq, kemudian mengutip ayat iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Jadi kalau terbersit pikiran kepingin maksiat, ada niatan jahat, atau bahkan bisikan yang bisa menggoyahkan iman kita, apapun itu sudah, baca Subhanal Malikil Khallaq iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Kutipan daripada ayat Al-Qur'an. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ngasih resep yang lain. Kalau terjadi hal yang sama, bisikan yang bisa membuat goyah iman kita, atau niat jahat, pikiran buruk dan seterusnya, maka ya, baca Allah sambil noleh ke langit. Angkat suaranya sambil noleh ke langit. Allah panjang sampai habis nafasnya kita. Bukan Allah, enggak, bisa panjangan kita. Allah panjang sampai habis nafasnya kita. Karena memang dalam satu ayat Al-Quran, setan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tapi nggak dari atas. Iya, nyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tapi nggak dari atas. Nah, kita noleh ke atas, minta bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita panggil keagungan dan kebesaran daripada namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sasaran pertama setan menggoda kita lah kufurnya kita. Kalau gagal, tetap Allah kasih iman dan Islamnya kita kuat. Saya mau tanya, ada nggak orang yang dulunya iman kemudian Islam, dulunya iman Islam kemudian murtad? Ya banyak. Ya itu tujuannya setan. Maka beruntung dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah kasih kepada kita ketetapan iman. Padahal setan itu sasarannya kita adalah kufurnya kita. Alhamdulillah sampai sekarang masih dijaga iman kita oleh Allah. Alhamdulillah, padahal digoda loh gitu sama setan. Sasarannya setan kepada kita dan kufur. Kok nggak kufur? Alhamdulillah, berapa banyak orang yang kufur, digoda setan kemudian kufur, gara-gara perempuan atau laki-laki kemudian kufur, gara-gara renovasi rumah kemudian kufur, gara-gara anaknya disekolahkan sampai S1 kemudian kufur, gara-gara dipenuhi kebutuhan hidupnya dia selama sebulan kemudian kufur. Alhamdulillah, kita dikasih tetap iman kita, Islam kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau gagal setan menggoda kita untuk kita kufur, maka caranya gimana? Caranya kita nggak ibadah.
Waduh, fulan ini saya godok, kata setan, untuk kufur nggak kufur. Ya wis, kalau gitu nggak apa-apa kamu iman Islam, tapi jangan ibadah. Kalau gagal juga, ya wis ibadah, tapi cepet-cepetan. Pokok ibadah. Sholat misalkan sing cepet, jauh suwen. Kalau gagal setan, tetap kita sholat dengan baik. Sholat dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tumakninah. Maka setan ngasih godaan kepada kita. Berikutnya apa? Pamerkan. Menjadi riak kita akhirnya. Kalau gagal juga, menjadi orang yang sombong. Menjadi orang yang sombong. Merasa lebih baik daripada orang. Walaupun dia nggak riak, nggak dipamerkan ibadahnya. Nggak ada yang tahu ibadahnya kecuali dia. Cuma dia merasa, sak kampung bisa apa sambil habis mana. Nggak ada yang tahu kalau dia ahli tahajud, ahli pun. Nggak ada yang tahu. Dia nggak riak, nggak pamer. Cuman hatinya merasa lebih baik dari orang lain. Sama aja bohong. Nah, jadi setan, iblis itu nggak pernah berhenti untuk menggoda kita. Salah satu cara untuk menahan dan melawan godaan setan dan iblis itu ada dengan ilmu. Imam Syafi'i tadi menjawab dengan ilmu. Pernah juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu digoda sama iblis. Apa kata iblis? Abdul Qadir, ketahuilah apa yang haram bagimu sekarang halal. Nggak panjang lebar itu Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung ngambil kerikil, ihsa'an tayalain, balang, lempar. Enyahlah engkau wahai yang terlaknat. Langsung hilang. Bayangan itu hilang, menjadi asap mengepul ke atas. Terdengar satu suara. Dari mana kamu tahu wahai Abdul Qadir kalau aku adalah iblis? Dari ucapanmu wahai iblis. Aku halalkan bagimu apa yang haram. Dulunya haram, sekarang halal. Mana mungkin Rasulullah aja yang haram tetap haram. Adalah cuman Abdul Qadir yang haram kemudian jadi halal. Nggak mungkin. Ini kan karena ilmu. Apa kata iblis? Ketahuilah wahai Abdul Qadir Jailani, dengan cara ini aku sudah sesatkan 70 orang ahli ibadah, tapi bukan dengan ilmu. Jadi ngerasa wali. Dengan ibadahnya dia merasa sudah sampai kepada Allah, sehingga dia merasa apa yang haram bisa halal. Ngerasa sudah sampai kepada Allah. Kalau saya nggak usah sholat, tutup. Ucapan seperti ini kan godaan setan. Kalau dia mikir dikit aja, loh, siapa yang lebih sampai kepada Allah? Kita, dia, apa Rasulullah? Rasulullah. Tapi lihat Rasulullah sampai wafat kan sholat, nggak pernah Rasulullah meninggalkan sholat. Lah kalau Rasulullah masih sholat kok, sampai kakinya bengkak kok. Lah kok ada orang saya sudah sampai kepada Allah nggak wajib sholat? Berarti Jibril ngasih wahyu salah alamat berarti. Mestinya dia yang lebih pantas jadi nabi. Kenapa? Rasulullah masih sholat. Berarti ini orang hebat ini. Hebat. Kan begitu. Ini kan bisikan setan. Ada kalanya bisikan setan berhasil. Ketika apa? Ketika sasarannya ada ibadah, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Karena itu faktor utama kita selamat dari bisikan setan adalah ilmu. Kenapa? Kita tahu jebakan kalau kita punya ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya ya terjebak terus kita. Tapi kalau kita punya ilmunya, dari pengalaman, dari ilmu yang dia punya, ini jebakan. Ini jebakan. Sama seperti Imam Syafi'i tadi itu. Ketika ditanya, sama jawabannya iblis juga sama. Dikatakan sama iblis apa? Ketahuilah dengan pertanyaanku ini wahai Syafi'i, aku sudah menyesatkan 70.000 ahli ibadah. Ahli ibadah, bukan ulama yang disesatkan. Kenapa? Ulama tahu triknya setan. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini menggoyahkan iman. Kalau orang nggak punya ilmu bisa goyah temenan imannya. Paham ya? Nah, kemudian maka wajib bagi setiap mukallaf kita semuanya untuk beriman dan percaya setiap kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan dikoreksi apa kabar yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kabar, dipikir dhisik bener apa gak ya? Loh, ya apa sih? Lah Kanjeng Nabi ngomong kok kemudian dipikir dhisik bener apa gak? Saya mau tanya, ada peserta lomba sama juri. Yang lebih pintar siapa? Pesertanya apa? Jurinya? Juri. Lah kok kita menjadi jurinya Rasulullah gimana? Rasulullah ngasih sabda, ngasih kabar, ngasih berita, terus dipikir dhisik. Nggak masuk akal. Jadi jurinya Nabi berarti. Bukan begitu dong. Ada kalanya, lah kalau kita ini imannya hanya kepada yang masuk akal,
Ya akhirnya kita nggak iman dong. Kenapa? Lah kita iman kepada Allah itu aja nggak masuk akal tuh. Ya, kadang orang ngomong begini, kita ini harus iman kepada Tuhan yang kelihatan. Saya mau tanya, orang buta caranya iman gimana? Kita ini umat orang Islam ini nggak masuk akal. Iman kepada Tuhan tapi Tuhannya nggak kelihatan. Oke, lah orang buta caranya iman gimana? Nggak ngelihat Tuhannya. Selesai. Oh berarti kalau orang itu dikatakan iman kepada Tuhan harus kelihatan Tuhannya. Orang buta berarti nggak ada kesempatan sama sekali untuk iman. Bukan kepada Allah saja, kepada Tuhan pun nggak bakal iman. Kenapa? Nggak ngelihat. Ayo coba. Selesai. Ini kan ilmu itu. Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam ini nonsen, iman sama Tuhan yang nggak kelihatan, itu namanya iman. Satu. Yang kedua, orang yang buta gimana caranya iman kalau harus mengandalkan mata? Duh, kan bisa dirasakan bentuknya patung gitu. Lah kalau patung aja dirasakan itu menjadi kesempatan orang yang buta untuk iman. Lah kita melihat alam semesta ini apa bukan dalil akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Orang buta, maaf ya. Orang buta nggak ngelihat Tuhannya. Berarti dia nggak ada kesempatan untuk iman? Ya bisa tetap. Jawaban mereka dengan cara apa? Merasa, merakat, meraba. Ini loh Tuhannya kamu. Ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, perutnya bundar, misalkan perutnya gendut dan seterusnya. Ini. Oh ya, saya iman sama Tuhan ini. Loh. Saya ini bisa melihat. Apakah kurang tanda-tanda alam semesta sebagai wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Lah kalau cuma ngeraba tanpa ngelihat aja bisa iman. Lah kalau ini semuanya ya apa sih? Tetap terbantahkan. Berarti dia mengakui kalau orang itu nggak harus iman kepada Tuhan yang harus dilihat. Kan begitu? Kan begitu akhirnya. Loh, ya orang buta tetap bisa beriman dengan cara apa? Diraba, dirasakan akan wujudnya Tuhan. Ya berarti kan kamu meralat omongannya kamu sendiri yang katanya orang itu harus beriman kepada Tuhan yang kamu lihat. Dan sekarang kok nggak pakai ngelihat bisa iman? Ya apa jadi? Kita aja sudah selesai. Kan termatahkan dengan sendirinya. Katanya awalnya iman itu harus bisa iman itu kepada Tuhan yang bisa dilihat. Oke orang buta? Oh kalau orang buta nggak harus melihat nggak apa-apa loh. Ya apa sih jadi ini? Katanya harus melihat. Sekarang mau nggak lihat? Terbantahkan sendirinya. Sederhana itu sebetulnya. Nggak perlu dalil yang dikasih dalil Al-Quran mereka nggak iman sama Al-Quran. Dikasih tahu sabdanya Nabi mereka nggak iman sama Nabi. Iya kelemahannya mereka adalah dari kebodohannya mereka sendiri. Nah karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran wa ma'atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang datang itu utusan yaitu Rasulullah SAW kepada kalian, fakhudhuh, ambil semuanya, imani semuanya, percayai semuanya, jangan pakai tebang pilih. Iman terhadap kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itu kemunafikan ada dua, lawannya iman itu ada dua, ada kufur, ada munafik. Lawannya iman itu ada dua, ada yang namanya kufur, kekufuran, ada kemunafikan. Nah, kalau kufur jelas. Nah munafik ini sendiri ada dua. Ada munafik dalam keyakinan. Gimana itu? Ngakunya iman, asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya nggak percaya. Ini munafik dalam keimanan, munafik dalam keyakinan. Hukumnya sama, hukumnya bagaimana? Sama seperti kufur. Ya di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Cuman di dunia karena dia terucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya hukum dunia dia diperlakukan sebagai muslim. Kalau dia mati ya harus dimandikan, disolati, dikubur di kuburan muslim dan seterusnya. Kenapa? Ya manusia kan nggak tahu isi hatinya dia. Kemunafikan itu kan dia simpen dalam hati, ngakunya la ilaha illallah tapi sebetulnya enggak, pura-pura sholat, pura-pura ini, pura-pura bisa jadi. Nah kemudian apa yang tersimpan di hati kita nggak tahu, maka itu hukum dunia berlaku baginya. Apa itu? Ya diperlakukan sebagai muslim, diperlakukan sebagai muslim. Ini munafik dalam keyakinan. Tapi di akhirat Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Apa yang disembunyikan dalam hati manusia Allah tahu. Dia menyembunyikan kekufurannya. Kalau kufur kafir sudah, la ilaha illallah enggak, asyhadu an la ilaha illallah enggak, asyhadu anna muhammadar rasulullah enggak, kufur jelas. Ini enggak, lisannya syahadat bertauhid, tapi hatinya menyembunyikan kekufurannya. Di dunia dihukumi muslim, tapi di akhirat kafir, masuk neraka selama-lamanya. Karena Allah tahu. Ada munafik yang namanya munafik dalam amal. Munafik dalam amal. Gimana munafik dalam amal? Ya iman, cuman amalnya nggak soleh.
iman, cuman amalnya nggak soleh. Seperti yang saya bilang tadi, orang seperti ini tetap pantas masuk surga, tapi harus masuk neraka dulu. Iya, karena memang surga itu ibarat lemari. Hanya pakaian yang bersih, yang wangi, yang suci, yang rapi berhak masuk lemari. Yang kotor, yang bau, yang najis, yang mungset, yang nggak berhak masuk lemari. Masuk di mana dulu? Ya disetrika dulu, dikucek dulu, dijemur dulu. Ya itulah neraka, dikucek, disetrika, tempatnya neraka itu. Sudah bersih, wangi, suci, rapi, baru pantas masuk surga. Nah, ini kemudian sifatnya orang-orang beriman. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ayatul munafik, tanda kemunafikan itu ada 3. Sering kita dengerin. Apa itu? Kalau bicara bohong, kemudian kalau berjanji diingkari. Dan yang ketiga adalah kalau dikasih amanat khianat. Jelas ya? Kalau kita memiliki satu saja dari 3 tanda kemunafikan ini, berarti kita punya kemunafikan sepertiga. Sepertiga dari diri kita munafik. Kalau kita punya 2 daripada 3 sifat munafik, berarti 2/3 kita munafik. Lah kalau 3-3-nya ada dari kita, 100% kita munafik. Tapi munafik dalam amal. Munafik 100% dia munafik, tapi munafik dalam amal. Tetap pantas masuk surga, walaupun harus masuk neraka dulu. Nah, berarti sifatnya orang yang beriman sebaliknya. Kalau ngomong jujur, kalau ngomong apa adanya, nggak dibuat-buat, nggak dikurang-kurangi, nggak dilebih-lebihkan, jujur. Dan orang yang suka bohong itu satu, munaqidun lil iman. Itu bisa membatalkan keimanannya dia. Bukan membatalkan, tapi lebih kepada mengurangi. Kan iman itu bisa naik, bisa turun, bisa pasang, bisa surut. Nah, bohongnya seseorang itu bisa menyebabkan iman seseorang surut, sehingga lebih beresiko, lebih rentan, lebih rawan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Orang yang bohong itu orangnya iman, atau imannya enggak sempurna. Atau imannya yang enggak sempurna. Dan yang kedua, orang yang suka bohong itu telah menyodorkan dirinya sendiri untuk mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kami Allah jadikan laknatnya Allah kepada orang-orang yang banyak berdusta. Nah, yang kedua, kalau janji ditepati. Gini, janji. Misal ada orang ngundang, kemudian kita ngomong, "Iya, saya hadir." Jawaban pertama kadang-kadang, "Ya, aku teko." Kalau memang dia rencana hadir, maka tapi kenyataannya nanti tidak hadir. Dia rencananya hadir, tapi karena halangan atau sesuatu, akhirnya nggak takdir hadir. Maka tidak dikatakan dia adalah orang yang kalau janji nggak tepat. Enggak. Yang dikatakan orang janji tapi nggak ditepati, sebetulnya rencananya dia nggak hadir. Tapi dia ngomong karena nggak enak, ya saya hadir, padahal nggak hadir. Ini namanya berdosa. Atau yang kedua, jawaban seseorang adalah insya Allah. Insya Allah itu harus kita pahami. Insya Allah bukan nolak halus. Bukan. Ya apa sih? Jika Allah berkehendak, berarti 99% kita rencana hadir. 1%-nya ya nggak tahu apa katanya takdirnya Allah. Nah, bukan nolak halus. Jadi kalau ada orang misal ngundang saya, "Beb, saya undang bisa ada acara gini." Ya insya Allah. Loh, jangan insya Allah, Beb. Ya apa sih? Loh, memang saya rencana hadir kok. Cuman apa katanya Allah? Rasulullah aja ditegur kok. Begitu ngomong, "Ya saya akan lakukan besok." Ditegur sama Allah, jangan ngomong gitu. Jawab dengan insya Allah. Jadi kalau ada orang undang, kemudian kita jawab insya Allah, dia menolak, ya harus kita kasih tahu. Insya Allah 99% iya saya hadir, rencana saya hadir. Tapi 1% saya nggak mau dului takdirnya Allah. Disi kerso, apa katanya Allah? Bukan nolak halus. Kalau kita memanfaatkan namanya Allah untuk menolak halus, nggak enak ngomong kata teko. Iya, itu namanya membuat mainan namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau sudah terlanjur punya janji. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau sudah terlanjur punya janji sama orang, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Kenapa? Terngiang-ngiang janjinya. Khawatir dia pada akhirnya
gagal untuk menepati janjinya. Padahal kalau rencananya hadir menepati janji, dia nggak ada rencana sama sekali untuk berdusta. Tapi ternyata takdir berkata lain, yuk gak dosa. Tapi hebatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kan bagaimanapun juga perasaan orang. Rencananya hadir tapi akhirnya karena udzur nggak hadir, bagaimanapun juga kan perasaannya orang. Itu yang diantisipasi sedemikian rupa oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Terakhir, iya, amanat. Orang kalau dikasih amanat nggak khianat. Orang kalau dikasih amanat nggak khianat. Rasulullah SAW pernah bersabda apa? La imana liman la amanata lahu. Nggak ada iman bagi orang yang punya amanat. Pengkhianat itu nggak punya iman. Rasulullah juga mengatakan wala dina liman la ahda lahu. Nggak ada agama bagi orang yang suka ingkar janji. Orang yang suka ingkar janji, nggak ada agama bagi dia, nggak ada iman bagi dia. Diragukan keimanan seseorang karena khianatnya, diragukan keislaman seseorang gara-gara ingkar janji. Nah, ini ciri-cirinya orang yang beriman, jujur, amanat, kalau janji ditepati. Kalau kita punya satu di antara sifat ini, berarti sepertiga kita iman. Kalau dua, 2/3. Kalau tiga-tiganya ada, berarti 100% kita ini mukmin. 100% kita ini orang yang berhasil membuktikan keimanannya dia sendiri. Ya, karena itu mudah-mudahan Allah kasih kuat kita untuk bisa membuktikan imannya kita. Ya, mudah-mudahan diakui kita sebagai mukmin muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Fadhal kalau ada pertanyaan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dhakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah تقشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.